kamu, jauh sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan ternyata sudah memperjuangkan kesetaraan, pendidikan hingga hak berpolitik? Pada awal abad ke-20, Indonesia masih di bawah penjajahan. Perempuan saat itu sering dianggap hanya mengurus rumah tangga tanpa kesempatan luas untuk bersekolah atau berorganisasi. Namun, perlahan kesadaran mulai tumbuh. Dari sinilah muncul gerakan perempuan yang tidak hanya menuntut hak pendidikan, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan dan ikut serta dalam memperjuangkan bangsa. Bagaimana sebenarnya awal kebangkitan perempuan terjadi? Mari kita bahas bersama. Walidah pengen merasakan bagaimana rasanya sekolah seperti anak-anak itu, tidak di rumah terus. Aku ingin belajar. Ayo pulang, nanti dimarahin bapak. Wis Tono, opo sing digarapke bapak dituruti wae. Ya. Anak perempuan diajari ngaji, katanya supaya pinter, malah keminter. Perempuan harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Aku yo melu yo. Aku pengen pinter cerdas kaya Nyai. Buat apa kita meminta perlindungan kepada sesuatu yang bisa kita rusak? Nyuwun pangapunten. Bagaimana? Ibu dan bapak bangga kalau kamu bisa bermain biola. Tapi jangan jadikan biola ini syaitan yang membuat kamu lupa diri. Lir ilir, kamu dewe semilir. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Menyediakan segala kebutuhan garis depan, seperti pengadaan dapur umum, bajumu itu. Jangan sampai membuatmu lupa tujuanmu berjuang. Awal kebangkitan gerakan perempuan di Indonesia berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yaitu sekitar tahun 1880 sampai 1940-an. Pada periode awal 1908 sampai 1920, fokus gerakan perempuan adalah pendidikan dan peningkatan keterampilan sosial. Tokoh seperti Raden Ajeng Kartini menjadi pionir dengan perjuangannya mengangkat hak pendidikan perempuan. Kemudian berkembang organisasi-organisasi seperti Sakola Kautaman Istri oleh Dewi Sartika dan Putri Mardika oleh Raden Ajeng Sutinah Joyo Pranoto yang memperjuangkan kesetaraan pendidikan dan sosial. Pada periode 1920 sampai 1930, gerakan perempuan mulai memasuki ranah politik dengan partisipasi di organisasi pergerakan nasional. Tahun 1928 menjadi momen penting dengan Kongres Perempuan pertama yang menyatukan berbagai organisasi perempuan untuk memperjuangkan hak pendidikan, perlindungan hukum, dan peran perempuan dalam kemerdekaan. Organisasi seperti ISRI, Sadar, dan ISRI Indonesia muncul sebagai organisasi perempuan yang berani menuntut emansipasi penuh. Gerakan ini menunjukkan transisi dari kesadaran individual menuju perjuangan kolektif yang terorganisir dan berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Tokoh perempuan dan organisasi pada masa ini membuka jalan bagi kemajuan hak perempuan di Indonesia.
Ketika kita mendengar nama tokoh pergerakan nasional, seringkali yang terlintas adalah para pahlawan laki-laki. Padahal, para pejuang perempuan juga memiliki kontribusi yang penting dalam usahanya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Mereka mendirikan organisasi, memperjuangkan pendidikan, serta menuntut kesetaraan hak. Mari kita bahas beberapa contoh organisasi dan tokoh pahlawan perempuan tersebut. Pengalaman hidup yang telah dilalui Raden Dewi Sartika membuatnya sadar bahwa kaum perempuan harus terampil dan dapat berdiri sendiri. Ia menyadari kaum perempuan harus mendapatkan bimbingan dan pengajaran agar bakat dan kemampuan yang dimilikinya mengalami kemajuan. Jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan pendidikan. Ia mulai mengajar pada tahun 1902 di ruangan kecil yang berada di belakang rumah ibunya dengan memberikan pelajaran seperti menjahit, menyulam, memasak, menulis, hingga tata krama. Kemudian pada 16 Januari tahun 1904, ia mendirikan sekolah resmi yang diberi nama Sakola Istri, sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda, tepatnya di Paseban Kulon Pendopo, Kabupaten Bandung, dengan murid awal berjumlah 20 orang. Sekolah ini berkembang pesat hingga pada tahun 1912 sudah berdiri 9 sekolah di wilayah Pasundan. 2 tahun kemudian namanya berubah menjadi Sakola Kautamaan Istri. Tepat pada tahun 1929, saat sekolah ini berusia 25 tahun, Dewi Sartika mengadakan peringatan sekaligus mengganti namanya menjadi Sakola Raden Dewi. Didirikan oleh Rohana Kudus pada 11 Februari 1911 di Koto Gadang. Semula, Kerajinan Amai Setia menjadi wadah perkumpulan perempuan lintas usia. Latar belakang berdirinya adalah rasa keprihatinan Rohana Kudus melihat ketidakadilan dalam pendidikan. Laki-laki bisa sekolah, sementara perempuan tertinggal sehingga lemah baik secara intelektual maupun sosial. Akibatnya, kekerasan mudah dialami perempuan seperti angka perceraian yang tinggi, kawin muda, kawin paksa, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Rohana Kudus mendirikan Kerajinan Amai Setia sebagai lembaga pendidikan perempuan. Hal yang diajarkan adalah menulis, membaca, berhitung, akhlak, rumah tangga, dan keterampilan. Selain itu, Rohana juga merintis Surat Kabar Sunting Melayu pada 10 Juli 1912. Surat kabar perempuan pertama di Indonesia ini menjadi sarana edukasi yang lebih luas untuk melawan ketidakadilan yang dialami perempuan. Kalau kalian hidup pada masa itu, apakah berani menyuarakan pendapat melalui surat kabar? Organisasi perempuan ini terbentuk karena mendapatkan dukungan dari para pengurus Budi Utomo. Tokoh penting di balik berdirinya organisasi ini adalah R.A. Teresia Sabarudin, Sadikun Tonokusumo, R.A. Sutinah Joyo Pranoto, dan R.R. Rukmini. Siti Sundari juga berperan penting dalam organisasi ini. Program utama Putri Mardika adalah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan formal. Organisasi ini juga memberikan bantuan berupa beasiswa dan berupaya untuk mengangkat derajat perempuan agar memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Bagaimana namanya Aisyah? Merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah berdiri pada 19 Mei 1917 dan dipelopori oleh Nyai Ahmad Dahlan. Tujuan organisasi ini adalah sebagai wadah pergerakan kaum perempuan Muhammadiyah, sedangkan program yang ada dalam organisasi adalah memajukan pendidikan dan keagamaan, memelihara anak yatim, mengembangkan perawatan untuk ibu yang akan bersalin atau balai kesejahteraan ibu dan anak. Organisasi ini berdiri pada 8 Juli 1917 dan dilatar belakangi oleh kaum perempuan yang tidak dapat sepenuhnya memperoleh pendidikan di Sulawesi Utara. Tokoh yang mempelopori berdirinya organisasi ini adalah Maria Walanda Maramis. Terdapat 2 program yang akan dijalankan dalam organisasi PIKAT ini. Pertama adalah menerbitkan suatu majalah yang berperan penting dalam menyebarkan ide-ide dalam PIKAT terhadap masyarakat luas. Program kedua adalah mendirikan sekolah rumah tangga. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk melepaskan kaumnya dari belenggu sistem sosial dan adat yang telah merusak serta merubah mayoritas kaum perempuan di Minahasa. Mata pelajaran yang diajarkan dalam sekolah ini adalah pelajaran mode, pelajaran pertolongan pertama pada kecelakaan, pekerjaan rumah, dan juga bahasa Belanda.
Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar nama pahlawan Raden Ajeng Kartini? Emansipasi wanita ataukah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang? R.A. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April tahun 1879. Ia merupakan pelopor emansipasi wanita. R.A. Kartini juga banyak menulis surat-surat tentang kondisi perempuan pribumi yang pada saat itu terikat oleh kebudayaan Jawa. Kebudayaan ini cenderung menghambat kemajuan kaum perempuan. Kumpulan surat-surat inilah yang nantinya akan dibukukan dan diberi judul dalam bahasa Indonesia, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah gadis untuk perempuan. Mereka diajarkan membaca, menulis, menjahit, merendam, memasak, dan keterampilan yang lainnya. Namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan utama di kawasan Kuningan, Jakarta. Lahir pada 14 September tahun 1910, nama lengkapnya adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ia berani memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak perempuan seperti kesetaraan gender dalam akses pendidikan, menentang poligami, dan juga mendorong kemandirian perempuan terutama dalam bidang ekonomi. Rasuna Said juga mendirikan organisasi Persatuan Muslimin Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 14 September tahun 1890. Ia menikah dengan Ki Hajar Dewantara sehingga namanya akrab disapa Nyi Hajar Dewantara. Perjuangannya dilakukan dengan cara membina gerakan perempuan Indonesia melalui organisasi wanita Taman Siswa. Jadi setelah kita membahas tentang bagaimana latar belakang gerakan perempuan, lalu bagaimana contoh-contoh dari organisasi dan tokoh perempuan yang ada pada masa pergerakan. Nah, mungkin kita akan masuk ke sesi bahasan tentang bagaimana peran dan pengaruh dari organisasi perempuan yang ada pada masa pergerakan nasional. Ingin tahu seperti apa materinya? Simak materi ini berikut ini. Pada masa pergerakan bangsa Indonesia, organisasi perempuan ini memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam perjuangan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari peran dan pengaruhnya yang meliputi bidang pendidikan dan sosial politik. Selain dalam bidang pendidikan, adanya organisasi perempuan juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam bidang sosial dan politik dengan menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Organisasi perempuan juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya dalam pergerakan nasional, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan menuntut emansipasi penuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadirnya organisasi perempuan pada masa pergerakan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam hal kesetaraan tanpa terhalang oleh ekspresi gender dan jenis kelamin, terutama dalam hak berkumpul dan berserikat mengenai isu-isu sosial dan politik yang terjadi pada masa pergerakan, sehingga peran dan pengaruh organisasi perempuan pada masa pergerakan bukan hanya membentuk kemerdekaan Indonesia, tapi juga menjadi fondasi kuat bagi perjuangan kesetaraan dan kemajuan perempuan hingga masa kini. Melalui penjelasan video ini, kita dapat mengetahui bagaimana gerakan perempuan pada masa pergerakan nasional mempengaruhi lahirnya organisasi dan juga tokoh-tokoh wanita hebat. Mereka bukan hanya memperjuangkan hak pendidikan dan juga kesetaraan, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari sini kita belajar bahwa peran perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Semoga dengan mempelajari sejarah ini kita dapat menghargai perjuangan mereka dan dapat melanjutkan semangatnya hingga sekarang.